Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kita lanjutkan kembali alur cerita dari Lee Don Hyuk yang terisekai malah dunianya damai. Waduh, kayaknya beda universe itu ya si Lee Don Hyuk terisekainya. Dan oke dah, seperti apa si Dong Hyuk menjalankan tugasnya sebagai seorang penyelamat bumi yang mana buminya damai-damai saja? Kita langsung aja lah dicapcus. Dong Hyuk mulai pemanasan. Ia lompat-lompat meregangkan otot kaki. Setelah itu ia mengecek kekuatan tanah yang ia pijak. Biar ia tahu kalau tanah ini nggak lembek. Ia juga mengecek lava di situ. Dan panas bos. Walaupun nggak panas banget, tapi sensasi panahnya bener-bener realistis. Game full dive mamang nggak ada tandingannya. Yeder pun ketawa. Ia merasa ia akan menang mudah. Soalnya dari kelakuan si pekerja kantoran, ia terlihat jelas sebagai seorang pemula. Sip dah, gue nyalain aja itu om-omnya. Tentunya dengan Meteor Storm. Hei bapak-bapak kantoran, sekarang saatnya pertarungan. Bersiaplah menerima serangan dariku. Jangan dihindar ya, teriak Yeder. Karena hitungan mundur sudah dimulai, Dong Hyuk bersiap siaga. Ia akan menyerang duluan. Dan ini dia Dong Hyuk. Ia melompat untuk menyerang Yeder dengan bogem mentahnya. Yeder menghindari serangan bogem mentah Dong Hyuk. Ia melompat sambil tersenyum. Santai saja pemula. Tapi tangan Dong Hyuk menjadi tumpuan. Ia kembali melompat mengikuti gerakan dari Yeder. Yuel. Yeder kaget. Kok gerakannya cepat sekali. Dan akhirnya Yeder terkena bogem mentah dari Dong Hyuk. Waduh, kasihan amat. Tidak hanya itu. Ternyata bogem mentah Dong Hyuk mengenal Yeder berkali-kali. Dong Hyuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalahkan Yeder dengan serangan beruntun bogem mentah. Yeder tidak berkutik. Ia tidak bisa menghindari serangan Dong Hyuk yang cepat dan akurasinya sangat tepat. Buset. No, miss. Dong Hyuk pun menang dengan status perfecto. Mantap. Sip, mantap. Aku mulai terbiasa dengan avatar pekerja kantoran ini. Kekuatannya sudah terasa penuh, ucap Dong Hyuk. Yeder pun kembali. Ia mau remake. Ia tidak terima kalah dengan pekerja kantoran. Apa Anda bisa kalah sama pekerja kantoran pemula? Aku ajak kau bertanding lagi. Para penonton harang malah pada ketawa. Soalnya si jarang kalah sama pemula. Kalahnya perfecto. Itu penghinaan bagi seorang ranker. Om kantoran, aku mau remake. Tapi tunggu sebentar, aku mau ganti kostum. Para penonton, maaf ya. Tapi aku cuma lengah sedikit doang. Kali ini aku akan serius dan mengalahkan si pemula itu. Jadi, santai dulu saja dan nikmati tontonan kalian ini. Penonton Sword Girl memberi gift 1000 won. Dan ia mengatakan, kalau harang cuman alasan doang. Soalnya lengah itu adalah skill harang yang hebat. Waduh, dasar kau penonton gak tahu diri. Mana ada skill lengah? Lagian tuh lihat tuh. Om-om kantoran, dia pasti menang karena tidak sengaja melukaiku. Akan aku buktikan dengan keseriusanku. Harang pun mengganti karakternya dengan cara terutama, yaitu sword wielding harang. Harang langsung dibanjiri komentar. Mereka respect sama Harang soalnya melawan pemula dengan akun ranker. Buset, respect bro. Ampun dah kalian diam saja dulu. Aku akan memotong sushi ini. Ucap Harang kesal. Kalian jangan mengejekku. Dia itu pemula yang perlu aku kasih pelajaran memotong sushi. Soalnya dia sudah membuatku bonyok tadi. Jadi kalian lihat saja ya, jangan banyak komentar kalian. Dibanyakin gift, jangan banyakin komentar. Ucap Harang marah-marah sama penontonnya. Karena pertandingan mau dimulai,
Harang langsung bersiap dengan skill sword wielding. Ia akan mengalahkan si pekerja kantoran dengan sekali serang. Dong Hyuk juga sudah bersiap untuk bertanding. Dan sekarang saatnya bagimu merasakan kekuatan dari top ranker Ultimate Fighter. Bersiaplah om-om. Harang langsung bergerak cepat. Ia menerjang menuju Dong Hyuk. Skill sword wielding digunakan Harang, tapi Dong Hyuk menghindari serangan itu. Bogem mentah disiapkan kembali. Itu cuma bogem mentah, basic attack dari seorang pekerja kantoran. Belum skill. Tapi Harang sudah tahu serangan si pekerja kantoran. Ia akan berputar cepat dan kembali melakukan sword wielding. Akan tetapi, waduh, malah ditahan pergerakannya. Harang tidak bisa bergerak karena tangannya ditahan oleh Dong Hyuk. Dengan wajah serius, Dong Hyuk bersiap untuk melakukan basic attack, yaitu bogem mentah. Dan kena bos. Bogem mentah mendarat di wajah cantik Harang. Tidak hanya itu, bogem mentah beruntung kembali dilakukan, dan itu mengenai muka Harang semua. Benar-benar nomis. Harang tidak berkutik dengan bogem mentah itu, dan ia pun kalah lagi. Sama seperti tadi, ia dikalahkan dengan kondisi perfecto. Mantap, menang dia kali bos. Harang pun kembali lagi, dan ia minta rematch. Hasilnya pun tetap sama. Perfecto, Harang diserang kembali dengan bogem mentah. Oke bos, mantap banget. Menang berkali-kali ini bos. Ultimate Fighter memang terbaik. Aku menyukainya. Tapi Dong Hyuk merasa pertandingan ini terlalu mudah. Apa karena ia melawan pemula ya? Dirinya kan seorang pemula, jadi ia memang melawan pemula di sini. Kayaknya aku harus mencari player top rank untuk mengasah kemampuanku. Kalau seperti ini mah nggak berkembang namanya. Harang pun muncul kembali di hadapan Dong Hyuk, dan ia kembali minta rematch. Walah, padahal udah 3 kali kalah secara beruntun. Gagal dapet duit misi lagi. 100.000 won melayang gara-gara om-om ini. Tapi Dong Hyuk malah tersenyum. Ia bertanya apa rank yang dimiliki sama Harang. Si Harang malah marah-marah. Ia tidak terima kalah 3 kali cuma pakai bogem mentah. Menang perfecto lagi. Ayo rematch lagi. Waduh, aku tidak mendengar apa-apa. Kenapa ini? Apa fiturnya error atau aku salah pencet tadi? Kenapa aku tidak mendengarkan dia berbicara? Sini kau maju om-om kantoran, aku belum selesai denganmu. Ucap Harang yang tidak didengar Dong Hyuk. Dong Hyuk langsung kaget. Ia menerima banyak sekali permintaan rematch. Tapi Dong Hyuk langsung menolak semua permintaan itu. Dong Hyuk mau pergi. Ia bingung karena speakernya kena mute. Ia tidak bisa mendengar ucapan si Harang. Skillnya juga tidak bisa. Ia gunakan. Jadi ia mau otak-atik dulu setelan menunya. Hei, kembali. Jangan pergi dariku. Kita harus bertanding ulang. Teriak Harang marah. Karena Dong Hyuk nggak dengar apa-apa. Jadinya ia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Hemdetso. Seorang pemula, baru main 1 jam yang lalu. Buset! Harang shock mendengar itu. Pemula, belum pakai skill, speaker di mute. Apaan ini? Kau jangan pergi, woi. Aku harus melumat habis dirimu. Jangan kemana-mana, woi. Teriak Harang marah-marah. Dan akhirnya, Harang ditinggal pergi sama Dong Hyuk. Ia tak mendengar apa-apa jadi Dong Hyuk tidak tahu kalau Harang marah-marah. Harang pun sendirian di tengah-tengah arena magma. Aku benar-benar tidak terima. Dia mengabaikanku. Aku harus mencarinya. Aku tidak terima hal ini. Kemudian, ada penonton yang mengatakan kalau player Hemdet, so tadi adalah karakter yang baru dibuat. Soalnya setelah speakernya tidak menyala. Itu artinya, Harang dari tadi teriak-teriak nggak didengarkan oleh si Hemdetso.
Jika setelan speakernya belum dinyalakan, berarti dia memang benar-benar pemula, karena baru buat akun. Harang kesal banget bagaimana player itu tidak mungkin seorang pemula. Di pertandingan ketiga, Harang menggunakan skill andalannya, yaitu Sword Dance. Tapi semua serangan Harang bisa dihindari dengan mudah oleh Hemdetso. Dia itu bukan pemula. Dia adalah monster dengan kekuatan yang tidak bisa diprediksi. Kekuatannya sangat gak ngotak. Pergerakan lincah banget. Gak mungkin pemula bisa melakukan itu semua. Mengalahkanku tanpa skill lagi. Itu impossible seorang pemula. Kemudian ada penonton yang mengatakan kalau pria kantoran itu kemungkinan Anatole. Wah, Anatole. Harang kaget mendengar nama itu. Setelah sekian lama ia tidak mendengar nama Anatole. Sekarang ia ingat dengan Anatole. Anatole adalah seorang legenda di Ultimate Fighter. Dia top ranker dunia yang telah pensiun. Apa benar pria tadi adalah Anatole yang sedang gabut dan memainkan kembali Ultimate Fighter dengan karakter pemula? Tapi Harang merasa dia bukan Anatole. Setiap video pertarungan dari Anatole sudah ia lihat. Dan tidak ada yang segampang si Hemdetso. Pria bernama Hemdetso ini seperti manusia super yang memainkan game. Aku merasa dia itu seperti Kapten Amerika yang mengkonsumsi serum penguatan. Jadi, tidak mungkin dia itu adalah Anatole. Dia orang yang berbeda. Kemudian, di saat Harang tadi marah-marah, ia benar-benar merasakan kalau Hemdetso adalah sosok manusia super. Soalnya ia seperti tanpa celah. Seolah ia seorang petarung yang sangat berpengalaman. Apa dia seorang atlet MMA atau dia itu emang Kapten Amerika? Wah, menjengkelkan sekali memikirkan hal itu. Bikin kesal saja. Awas kau Hemdetso. Akan aku tunggu kau di game ini. Teriak Harang kesal. Kemudian kembali ke Donghyuk. Donghyuk kembali ke lobi. Saat ini dia sudah melawan 14 pertandingan dan memenangkan semua pertandingan itu. Ia penasaran, sudah normal di rank apa ia saat ini? Sistem pun memberitahu kalau Hemdet sekarang ada di peringkat Diamond. Dan ini dia semua peringkat yang ada di Ultimate Fighter. Yang paling atas ada Transcendent. Wah, ada banyak juga rankernya. Ketika mau mengecek top rank di layar status, ada notifikasi muncul. Itu permintaan pertemanan dari sword wielding Harang. Tapi Donghyuk mengabaikannya. Soalnya ia dipanggil Bos Jian untuk memasuki game ultra hardcore. Wah, saatnya kerja ya. Oke lah gasken, cari cuan dulu bos. Donghyuk pun menekan terima, dan Donghyuk langsung ditransfer ke game ultra hardcore. Muncul dan karakter Donghyuk dan Jian. Mereka sudah sampai di ultra hardcore. Selamat datang para penonton. Ketemu lagi aku, Jian. Ciu ciu ciu. Jangan lupa tombol like dan subscribe ya. Soalnya hari saya masih sama kakak saya yang nggak punya otak, sekolah nggak tamat, dan juga seorang kuli bangunan. Kalian sudah tahu kan kakakku ini? Seorang Master Battle X. Buset, jangan sebut kakakmu ini tidak punya otak. Tidak lulus sekolah. Bisa-bisanya kau merendahkan kakakmu ini? Santai saja, Kak. Kau ini sedang terkenal sekarang. Soalnya berkat video live streaming kita kemarin yang mengalahkan Chaos. Berbagai YouTuber sudah meraksinya. Dan sekarang kita sedang dibicarakan banyak orang. Waduh, malahan bos nggak bisa dibantah lagi. Para penonton semua, sekarang kita mau ngoten apa ya? Apa melanjutkan ultra hardcore lagi? Atau kalian punya rekomendasi lainnya? Soalnya sekarang kita sedang on fire. Kita sedang semangat ini bos. Keluarkan langsung isi kantongmu dan beri kami misi. Ucap Jian sambil menyuruh kakaknya untuk berpose. Wasduh, malahan disuruh pose.
Setelah melakukan pose untuk opening para penonton live streaming, Jian menjelaskan, kalau saat ini chapter pertama dari game Ultra Hardcore telah selesai. Sekarang saatnya masuk ke chapter 2. Walah, bukannya kemarin kau mengatakan kalau Chaos itu bos terakhir? Emang iya dia itu bos terakhir, tapi dari chapter 1. Begitu kan para penonton, kita akan memulai kembali chapter 2 dari game Ultra Hardcore dengan level reality. Persiapan kuota Anda biar tidak habis, jangan lupa nyawer bos. Ucap Jian penuh semangat. Akan tetapi, ketika ia melirik kakaknya, Jian kaget bukan main. Soalnya kakaknya bertingkah aneh. Harusnya kau bilang, dari kemarin, kalau monster-monster kemarin itu chapter 1. Jadi aku tidak kegirangan mengatakan kepada para penonton kalau game ini gampang banget. Buset, Jian malah mau dikasih Battle Axe. Guess what? Sudah penuh amarah itu Donghyuk. Dan ternyata Donghyuk tidak marah, tapi ia menyerang monster yang muncul dari lorong. Padahal Jian sudah ancang-ancang untuk menghindari serangan kakaknya. Tapi malah ia menyerang monster di belakangnya. Dan ini adalah monster special sucker. Ini monster khusus untuk level reality. Mereka kekuatannya sama seperti Nechhunger. Jadi mudah bagi Donghyuk untuk mengalahkannya. Donghyuk langsung berlari ke arah Sucker. Ia mau membersihkan selokan ini dari para monster. Bau soalnya. Sucker tidak tinggal diam. Mereka juga mau menyerang Donghyuk. Tapi Donghyuk lebih cepat. Ia langsung memegang Lego kepala dari Sucker. Dan langsung dilepas Lego kepala dari Sucker itu. Tapi ada Sucker yang menyerang Donghyuk dari samping. Donghyuk langsung menghindari serangan itu. Langsung sama Donghyuk dilepas Lego kepalanya. Ada lagi Sucker yang melompat mau memeluk Donghyuk. Donghyuk pun melempar Lego kepala yang ia pegang. Dan itu langsung mengenai Sucker dengan telak. Kenapa Sucker ini banyak sekali? Jumlahnya sama persis seperti zombie di lantai 3. Apa-apaan ini? Para Sucker pun bermunculan kembali dari arah lorong. Dan Donghyuk terus melepaskan Lego tubuh dari Sucker. Donghyuk yang melihat ada banyak Sucker langsung kepikiran untuk melakukan skill Whirlwind. Itu skill putar-putar yang ia gunakan untuk mengalahkan monster yang banyak. Oke guys, langsung lakukan. Monster-monster itu pun bingung. Mereka tidak melihat keberadaan Donghyuk. Dan ternyata Donghyuk berputar secara cepat. Kemudian melepas Lego kepala si Sucker. Oke, mantap. Pemanasan dulu sebelum Whirlwind. Kalian semua sudah siap kan Sucker? Kemarilah semuanya. Aku kasih kalian hadiah spesial. Para Sucker itu pun bergerak cepat menyerang Donghyuk. Donghyuk malah kewalahan. Karena si monster gerakannya cepat banget. Tahu-tahu sudah ada di hadapannya. Walaupun jaraknya terlalu dekat, Donghyuk tetap nekat. Ia mengeluarkan Whirlwind untuk menghancurkan semua Sucker yang datang. Dan berhasil! Donghyuk melakukan Whirlwind dengan sempurna. Bahkan ia menggunakan Whirlwind sambil maju di depan Sucker. Mantap! Keren banget Donghyuk. Dan akhirnya, Donghyuk langsung pusing. Mual dah si Donghyuk. Ampun dah bener-bener terasa seperti nyata. Muter-muter di game full dive. Sama persis rasanya seperti muter-muter di dunia nyata. GIF pun berdatangan karena mereka tertawa. Melihat Donghyuk pusing sampai mual. Kocak banget dah bos Donghyuk. Terima kasih sawerannya bos. Aku cuman belum terbiasa dengan gerakan ini. Sungguh sangat memalukan. Mual-mual di hadapan bos semua. Ucap Donghyuk terengah-engah. Semua Sucker pun tumbang. Nggak ada sisa sama sekali. Donghyuk memulai kembali ceramah tentang tutorial mengalahkan monster Sucker. Ia memberitahu para penonton. Kalau mengalahkan Sucker ini gampang banget. Cuman incar titik vitalnya doang. Habis itu selesai dah.
Nggak ada susahnya, bos. Gampang! Wah, para penonton langsung kaget. Gampang dari mana, Sensei? Itu monster dilepasin Lego kepalanya. Bagaimana kami melakukannya? Susah, Sensei Donghyuk. Yah, emang harus seperti itu, bos-bos semuanya. Mungkin game ini memang didesain untuk dilepasin Lego kepala, Lego tangan, Lego kaki. Bahkan Lego bagian dalam juga kalau bisa diambil saja. Waduh, para penonton langsung ketawa kocak. Soalnya yang menganggap Monster Sucker ini Lego cuma Donghyuk. Buset. Donghyuk pun memberi tutorial. Kalau melepaskan Lego kepala itu, cuma butuh ayunan wus, sret, dan jerot. Cuma gitu doang, bos. Gampang kan? Lah gampang dari mana? Kita harus mengeluarkan ratusan peledak untuk menghancurkan 10 sucker. Lah ini cuman pakai Battle Axe. Bener-bener mind-blowing. Percaya sama aku dah. Cuma ciat, wus, dan jerot. Gampang bro. Buset, Jian yang melihat kelakuan kakaknya jadi aneh sendiri. Mana Anda tutorial cuman wus, jerot. Aneh banget. Kayaknya kalau begini terus, aku bakal ganti kartu keluarga saja. Soalnya, aku bukan makhluk aneh seperti kakakku. Jian pun memberitahu kakaknya untuk maju ke dalam lorong dan menemui bos monster selanjutnya. Soalnya penonton sudah menunggu pertarungan melihat Donghyuk melawan bos monster. Nanti dulu Jian, aku belum menerangkan bagian duar dan bosses. Duh ampun dah nih kakak. Kemudian pindah scene ke game Ultimate Fighter. Saat ini ada player yang sedang diserang sama player lain. Ia berusaha untuk bertahan. Dan yang menyerangnya adalah sword wielding Harang. Ternyata ia masih live streaming dan berusaha untuk mendapatkan 100.000 won yang diberikan oleh Supergirl. Si player ternyata memiliki pertahanan yang kuat. Soalnya, ia bisa menahan serangan Harang. Bahkan, ia membalikan pedang Harang dengan pukulannya. Tidak hanya itu, si player langsung menggunakan skillnya untuk menyerang Harang. Itu hantaman tornado. Tapi Harang melompat dengan cepat. Dan serangan hantaman tornado hanya bisa menjebol arena pertarungan. Lamban sekali kau, berikutnya biar aku yang menyerangmu. Ucap Harang bersiap untuk menyerang. Waduh gaswat, si player terlambat merespon. Dan akhirnya, ia terkena serangan sword dance dari Harang. Ia tidak berkutik karena Harang menyerangnya dengan cepat. Dan akhirnya, Harang memenangkan duel. Ia merasa lawannya terlalu mudah untuk dikalahkan. Cemen ini bos. Tapi Harang merasa pertandingan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertarungan melawan Hemdat. So, sekarang ia sedang melatih dirinya untuk bertarung kembali melawan Hemdat. So, bagaimanapun caranya, ia harus membalas kekalahan melawan Hemdat. So, aku akan bersiap melawannya. Walaupun rankingku turun gara-gara dia. Tapi, aku akan terus berusaha. Walaupun dia Anatoles sekalipun, aku sudah tidak takut lagi dengannya. Aku sudah siap siaga. Jiwa seorang petarung tidak akan goyah. Harusnya aku senang karena aku memiliki lawan yang kuat. Jadinya, aku harus terus berkembang. Kemudian ada sistem datang, ia memberi notifikasi. Itu adalah notifikasi pemberian surat. Harang pun membuka surat itu. Dan setelah dibaca, Harang kaget. Penonton Harang juga kaget. Saya juga kaget. Dan kenapa pada kaget? Mereka kaget karena Harang tiba-tiba marah. Ia marah banget. Ya gimana nggak marah? Tadi ia memberikan permintaan pertemanan kepada Hemdatso. Kemudian ditolak. LH sekarang muncul permintaan pertemanan kepada dirinya dari Hemdatso. Ini maksudnya gimana, woi?
Kau itu bisa tidak MSI membuatku tidak marah. Kalau sudah ditolak, ngapain buat permintaan dasar kau otak tidak pernah sekolah? Buset harang sampai menyala-nyala. Bahaya kalau dideketi. Kayaknya lagi PMS. Kemudian kembali ke Dong Hyuk dan Jian. Mereka mulai memasuki area chapter 2. Jian sudah menemukan pintu masuknya. Ini dia. Bersiaplah kakak untuk pertarunganmu. Jian pun menekan kunci dari pintu besar itu. Dan pintunya mulai terbuka. Jian langsung menyuruh kakaknya untuk memasuki area yang baru terbuka. Jian mengatakan, kalau di depan sono ada monster bos yang harus dihadapi oleh kakaknya. Tapi malahan ada jeruji besi di depan jalan yang mau mereka lalui. Lah terus lewat mana Jian? Ya nggak kemana-mana, lewat sini saja. Kau kan bisa lihat itu, ada banyak sekali monster zombie yang menantimu di sono. Buset, ada monster zombie lagi. Gaswat, banyak banget ini zombinya. Dan di antara zombie-zombie itu, ada zombie yang duduk di kursi roda. Apa-apaan zombie itu? Kenapa malah duduk? Aneh banget monsternya. Dan ternyata itu adalah Dr. Chloe Johnson. Dan adalah ilmuwan pertama yang menjadi zombie sebelum ia menularkannya kepada rekan-rekan doktornya. Jian benar-benar ketakutan. Tampangnya udah serem banget. Jian gak kuat ngeliatnya. Menurut penonton, monster zombie Dr. Chloe seharusnya tidak muncul di depan. Ia seharusnya ada setelah sampai ke bawah laboratorium. Kenapa ini malah muncul di awal? Di penjara lagi. Aneh banget gamenya. Seperti maju lebih cepat. Tapi tatapan Dong Hyuk jadi serius. Ia teringat kembali dengan lawannya dulu di abad kehancuran. Saat itu, ada orang dari Cina yang mendapatkan kekuatan, yaitu menularkan penyakit wabah zombie. Dan orang itu dapat mengendalikan zombie tersebut. Banyak manusia yang terkena dampak dari skill orang Cina itu. Dan mereka yang sudah terkena skillnya, susah sekali untuk kembali menjadi manusia. Tapi saat itu, ada teman seperjuangan Dong Hyuk yaitu Chen Tao. Ia adalah pejuang kebebasan dunia yang berasal dari China. Dan ia berhasil mengalahkan si pria pengendali zombie dengan mudahnya. Dan setelah kalah, zombinya kembali lagi menjadi manusia. Dan mereka sembuh dari wabah zombie. Oke, semua penonton. Sekarang saatnya untuk beraksi mengalahkan bos lantai pertama. Saksikanlah sang Battle Axe beraksi. Siapkan dompet kalian untuk sawer kita sebanyak-banyaknya, bos. Mantap! Tapi sebelum menyerang Dong Hyuk malah shock berat. Soalnya para penonton malah pada bilang, kalau Dong Hyuk cuman kapitalis yang memeras duit pelanggan. Lebih baik unsubscribe kalau dia ngomong gitu lagi. Buset gitu amat. Kemudian Jian memberitahu Dong Hyuk. Kalau si Dr. Chloe itu seharusnya diselamatkan oleh player. Tapi Jian lupa bagaimana cara menyelamatkan Dr. Chloe itu. Hah, diselamatkan. Bagaimana caranya menyelamatkan seekor monster? Aneh bener ini game. Jian memberitahu kalau para penonton memberi saran untuk tidak melawan Dr. Chloe. Soalnya ia harus diselamatkan. Begitu katanya. Tapi ada player yang memberi gift 1000 won. Ia mengatakan kalau Jian dan Dong Hyuk harusnya kembali ke pintu awal untuk mengambil serum yang ada di van. Tapi Jian dan Dong Hyuk tidak melakukannya. Dan lebih tertarik dengan 1 juta won. Jadinya sekarang Dr. Chloe tidak bisa diselamatkan kembali. Dia sudah menjadi zombie seutuhnya. Waduh, maaf ya bos, kita tidak tahu. Lagian yang ngasih misi YouTuber top jadinya nggak mikir sampai segitu. Ucap Dong Hyuk menahan malu. Repot banget bos kalau harus kembali ke bank. Lebih baik sikat aja giginya bos. Biar putih kembali tuh gigi. Waduh, para penonton ngakak kocak.
Mereka merasa konyol dengan jawaban Dong Hyuk, mana ada zombie disikat giginya. Bener-bener kocak lu Bang Dong Hyuk. Jian, buka pagarnya. Biarkan kakakmu ini mengurus semuanya. Ucap Dong Hyuk percaya diri. Bukannya membuka pagar, Jian malah mau cerita dulu. Ternyata, Jian menceritakan masa lalu, yaitu masa di mana Dr. Chloe masih hidup dan menjadi seorang peneliti pemerintah yang sedang menggarap senjata biokimia. Waktu itu Dr. Chloe tidak mau menyelesaikan proyek pemerintah tersebut. Soalnya itu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dr. Chloe kabur dan sampai di mansion ini. Setelah sampai di sini, Dr. Chloe malah terkena dampak dari yang ia teliti. Ia tertular virus mutan. Dan akhirnya, beginilah nasibnya. Nasib Dr. Chloe yang malah. Dan sekarang dia lebih malah lagi karena bakal kita jadikan legi biar bisa bongkar pasang. Siap Jian. Bongkar pasang itu keahlianku. Aku akan menjadikan bos monster Dr. Chloe sebagai Lego yang bisa dibongkar pasang. Mantap. Tombol kunci pun ditekan. Itu tombol untuk membuka pagar besi yang menghalangi para zombie nunggu keluar. Pagar pun terangkat dan Dong Hyuk sudah berada di depan pintu pagar. Para zombie pun berdatangan dan Dong Hyuk langsung tersenyum lebar. Tunggu apa lagi para penonton? Saksikanlah pertunjukan sang Master Ando Dong Hyuk, seorang pendekar Battle Axe. Bersiaplah kalian semua. Para zombie langsung berdatangan ke arah Dong Hyuk. Mereka menyerang Dong Hyuk secara brutal. Dong Hyuk langsung menghindari serangan zombie itu. Ia tidak restart dan kembali ke chapter 1. Kelamaan. Dong Hyuk pun kembali melepaskan Lego kepala dari para zombie. Tapi itu saja belum cukup. Zombie-zombinya masih berdatangan menyerang Dong Hyuk. Dr. Chloe ternyata bisa mengendalikan zombie-zombie itu. Ia cuma duduk dan mengamati pergerakan Dong Hyuk. Dong Hyuk mulai kesusahan karena zombinya lebih kuat dari zombie sebelumnya. Gaswat ini? Kalau diteruskan, bisa nggak habis-habis. Waduh, ada zombie yang menyerang. Dong Hyuk langsung menghindari serangan itu. Dan langsung dah dicopot Lego kepala. Jangan disambung lagi. Jika seperti ini terus, aku tidak bisa menyelesaikan masalah utamanya, yaitu Dr. Chloe. Aku harus menyerang penyebab utama dari keberadaan zombie-zombie ini. Ayolah digas, serang bos sesungguhnya. Dong Hyuk merubah serangannya. Sekarang ia menendang zombie. Dan ternyata, ia menendang untuk melompat ke arah Dr. Chloe. Dan akhirnya, sampai. Dong Hyuk melompat untuk menyerang Dr. Chloe secara langsung. Tapi Dr. Chloe mengeluarkan mata lentiknya. Itu adalah penanda kalau Dr. Chloe mau menggunakan skill pamungkas. Dan skill shockwave dikeluarkan Dr. Chloe. Dong Hyuk panik, ia langsung mundur. Dan ternyata, serangan itu bisa menghancurkan gedung di game ultra hardcore. Wah, serangan shockwave milik Dr. Chloe sangat nggak ngotak sekali. Sekali serang, gedung langsung jebol. Bener-bener nggak ngotak. Semua zombie sudah dihancurkan oleh shockwave milik Dr. Chloe. Sekarang ia berdiri di bangunan yang telah ia hancurkan. Dan di situ tidak ada yang selamat. Semuanya hancur lebur. Para penonton mulai mencari keberadaan Dong Hyuk dan Jian. Apa mereka selamat dari serangan brutal si Dr. Chloe? Dan itu dia. Ada tangan besar muncul. Kayaknya tangannya Dong Hyuk. Wah, hebat sekali. Ternyata Dong Hyuk langsung berlari menyelamatkan adiknya dan menggunakan dinding sebagai tameng. Buset gesit banget gerakannya. Penonton sampai bingung bagaimana Dong Hyuk melakukannya. Dong Hyuk dan Jian keluar dari dinding yang melindungi mereka. Dong Hyuk mau bersiap untuk melawan Dr. Chloe. Pasti itu monster sekarang sendirian, jadi lebih mudah untuk mengalahkannya.
Oke bos-bos penonton sekalian, kalian harus melihatku sampai akhir ya. Jangan ganti channel, karena pertandingan sesungguhnya akan aku mulai. Ucap Dong-hyuk dengan penuh semangat. Dan ternyata, Dr. Chloe mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Apaan itu? Besar banget. Dan ternyata, itu wujud asli Dr. Chloe. Monster aneh yang memiliki banyak mata. Dan juga memiliki tangan tajam seperti tentakel. Monster apaan itu? Kenapa aneh sekali? Tidak hanya itu, ada sisik ular yang datang. Ternyata, Dr. Chloe bisa membuat 3 kepala ular sekaligus. Waduh, dah gaswat. Ada 3 ular di tubuh Dr. Chloe. Monster apaan ini, bos? Tambah aneh ini mah. Seperti Chimera. Para penonton jadi ragu kalau Dong-hyuk bisa mengalahkan monster ini dengan 2 kakaknya. Kayak nggak mungkin dah, impossible. Jen juga tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Soalnya Dr. Chloe, yang ia tahu hanyalah monster zombie yang memiliki banyak mata. Ia tidak tahu kalau ada ularnya juga. Mungkin efek level game reality yang jarang dimainkan para player. Waduh, Jian sampai ketakutan melihat monster Dr. Chloe itu. Bagaimana kakaknya mengalahkannya? Besar lagi bentuknya. Aku harus membantu dengan serangan jarak jauh. Kau diam di situ saja, Jian. Biar aku yang urus semuanya. Wah, beneran sang kakak tidak gentar sedikit pun. Ia tetap berpikir jernih dan akan melawan monster aneh itu. Kalian lihat kan para penonton? Kakakku tidak gentar sedikit pun. Ia akan berusaha untuk mengalahkan monster aneh dan besar itu. Jangan sampai kalian lengah saat melihat kakakku melawan monster ini. Tonton baik-baik. Kemudian, ada penonton yang mengatakan kalau monster itu akan menghilang alias berwujud transparan ketika menyerang, Sensei Dong-hyuk harus hati-hati ketika monster itu menjadi transparan. Jian panik. Monsternya transparan. Apa-apaan dah. Susah banget ngalahin monster ini. Para penonton merasa Dong-hyuk langsung harus melepas Battle Axe yang ia gunakan. Sekarang harus menggunakan serangan jarak jauh. Soalnya ini sulit jika dilawan dengan battle. Hah! Melepas Battle Axe kesayanganku? Ya, jelas gak maulah. Aku akan menghajarnya dengan Battle Axe ini. Ini adalah senjata kesayanganku. Dari awal sampai sini, aku selalu ditemani olehnya. Senjata ini sudah seperti pacar bagiku. Buset pacar? Jian sampai melongo mendengar ucapan kakaknya itu. Karena Jian merasa pertarungan ini cukup sulit, jadinya Jian mau membantu kakaknya dengan menyerang dari jarak jauh. Tapi kakak Dong-hyuk langsung mengambil senjata milik Jian dan langsung mematahkannya seperti Lego mainan. Buset, kuat banget Dong-hyuk. Kau diam saja di pojokan. Jangan sekali-kali menggunakan senjata apapun. Kalau engkau menggunakannya, nanti aku yang kena. Ucap Dong-hyuk marah-marah sama adiknya. Para penonton langsung ketawa melihat kelakuan Dong-hyuk. Memang benar Jian gak usah ikut menyerang. Nanti malah kena Dong-hyuk. Woi kalian maju sini, biar gua kasih bogem mentah. Berani-beraninya ngatain putri Jian. Lah, malah marah-marah si Jian. Melihat itu Dong-hyuk merasa senang. Ia baru pertama kali main game seperti ini. Dan baru pertama kali merasakan nikmatnya bermain game. Apalagi game susah kayak gini yang mana ini nggak ada apa-apanya dibanding monster di abad kehancuran. Ini aku kasih kau mainan. Lempar sesuai aba-abaku. Jangan salah sasaran, aku juga akan membawa zombie ini sebagai tameng. Jadi kau lempar sesuai aba-aba yang aku berikan. Siap bos, laksanakan. Lihat tuh, dasar penonton kurang kerjaan. Beraninya cuma komen, sini kau main ultra hardcore
dan rasakan ketakutan melawan monster ganas seperti itu. Buset malah masih marah-marah. Aku akan bergerak, Jian. Bersiaplah. Jangan sampai kau melemparnya ke arahku ya. Emangnya aku anak teka sampai salah ngelempar? Buset marah lagi. Beneran lagi PMS tuh cewek. Dongyuk pun langsung melaju cepat. Dan Jian sudah siap dengan senjata pemberian Dongyuk. Dongyuk berlari sambil membawa tubuh zombie. Entah apa maksudnya si Dongyuk menyerang sambil membawa tubuh zombie. Kepala ular langsung menggunakan skillnya, yaitu wujud transparan. Ada dua itu yang menyerang Dongyuk. Sekarang Jian, teriak Dongyuk. Jian pun melempar senjata peledak yang diberikan Dongyuk. Dan sudah dipastikan dilempar tepat di atas Dongyuk. Lah, emang nengganang otak juga tuh cewek. Dari tadi dibilangin jangan lempar ke arah Dongyuk, malah beneran dilempar pas di atas Dongyuk. Gaswat ini mah. Senjata langsung meledak, dan ular yang transparan terkena hempasannya Doang. Para penonton langsung panik, soalnya Dongyuk terkena ledakan itu. Gaswat. Sensei jangan restart Sensei. Jian langsung nangis melihat lemparannya tepat mengarah ke kakaknya. Ternyata menang benar. Berdiri di pojokan adalah tugasku. Ucap Jian menyesal. Tapi ternyata Dongyuk baik-baik saja. Ia masih berdiri tegak. Aku tahu adikku itu tidak bisa apa-apa. Malah cenderung merepotkan. Jadinya aku bawa tubuh zombie ini untuk jaga-jaga. Malahan berguna beneran. Kau memang adik yang tidak bisa apa-apa Jian. Hebat sekali. Kocak bener dah. Tidak bisa apa-apa. Dikatain hebat sekali. Para penonton langsung terpingkal-pingkal. Dari tadi perut gue sakit nahan ketawa bro. Tapi ketika para penonton ketawa, Dongyuk langsung melompat menerjang monster ular. Dan Dongyuk mengenai mata si ular. Wah, pas banget kena mata. Si ular kesakitan, ia langsung menabrak Dongyuk. Dongyuk langsung terlempar ke belakang. Dan ia sudah ditunggu kepala ular lainnya. Waduh, gaswat banget. Malah mau dingap. Dongyuk pun membungkukkan tubuhnya. Dan ia berputar-putar untuk menghindari mulut si ular. Yang kemudian, Dongyuk bersiap untuk menyerang dan keras sekali sisik si ular. Nggak bisa diserang pakai Battle Axe. Dongyuk langsung bingung melihat serangannya tidak bekerja. Harus bagaimana ini? Tapi ada ular yang menggunakan skill transparan menyerang Dongyuk. Dongyuk baru menyadari keberadaannya. Dongyuk langsung posisi bertahan, dan ia terkena dorongan dari serangan si kepala ular. Waduh, untung tepat waktu dalam bertahan. Kalau tidak restart lagi dah, ulang dari awal. Mendapatkan serangan itu Dongyuk malah tersenyum. Soalnya, ia merasa senang. Dari kemarin musuhnya gampang-gampang mulu, sekarang baru ada monster yang kuat. Ini menyenangkan. Ucap Dongyuk tersenyum lebar. Jangan rusak kesenanganku ular Chloe. Jangan kalah lebih cepat. Aku masih belum bersenang-senang. Ternyata ular Chloe yang satunya sudah tidak bisa menggunakan skill transparan. Soalnya matanya terluka. Yang lain masih dalam mode transparan. Dongyuk berpikir untuk mengalahkan ular yang sudah terluka terlebih dahulu. Biar sisanya gampang dikalahkan. Oke lah digas, langsung menuju si ular mata satu. Tapi saat Dongyuk sedang lari, ada dua kepala ular transparan yang menyerang Dongyuk. Dongyuk tidak tahu kepala itu ada di mana. Yang jelas, ia langsung melompat ke arah ular mata satu. Dan itu dia! Dongyuk berhasil berada di atas kepala si ular mata satu. Bersiaplah kau ular Chloe. Akan aku jadikan kau rica-rica pedas. Dongyuk pun menyerang titik botak dari sisik ular itu. Area itu bisa ditembus oleh Battle Axe milik Dongyuk. Dan ternyata, ia lakukan itu berkali-kali. Bener-bener nggak ngotak Dongyuk.
Ia seperti sedang membelah kayu yang keras. Dan akhirnya, terbelah jadi 2. Mantap! Lego kepala lepas bos. Dong Hyuk keren banget. Dr. Chloe kesakitan. Ia kehilangan satu kepala ular miliknya. Dr. Chloe tidak terima. Ia langsung mengeluarkan serangan tangan tentakel tajam. Buset, bisa dihindari dengan mudah oleh Dong Hyuk. Tapi di belakang Dong Hyuk ada kepala ular yang mau menerkam. Wah, tepat sekali berada di belakang Dong Hyuk. Dong Hyuk langsung berputar dan ia menghantam si ular dengan keras. Sampai-sampai si ular nyungsep. Tidak hanya itu, Dong Hyuk dengan cepat langsung mengangkat ular yang ia hajar dan ternyata ia jadikan tameng bos. Serangan Dr. Chloe mengenai si ular yang diangkat Dong Hyuk. Wah, buset bener. Penonton sampai bingung mau ngomong apa. Timingnya pas banget. Tapi ada satu lagi kepala ular yang tersisa. Ia menyerang Dong Hyuk dari belakang. Dong Hyuk langsung melepaskan cengkramannya. Dan ular itu menerjang ular yang diangkat Dong Hyuk. Buset, kena lagi ini. Dong Hyuk sangat-sangat gesit gerakannya. Sekarang giliranmu, bro. Akan aku jadikan kau rica-rica pedas manis. Si ular tidak gentar. Ia langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Dan slash. Disilang langsung sama Dong Hyuk. Mulutnya itu langsung jadi Lego. Terlepas jadi 2. Mantap, langsung kalah itu ular. Dr. Chloe kesakitan, sekaligus marah besar. Ia kehilangan 3 kepala ularnya. Hah, kau kesakitan ya? Aku tambahi lagi rasa sakitmu, monster aneh. Ucap Dong Hyuk sambil lari mengejar Dr. Chloe. Dong Hyuk pun melompat. Ia langsung menerjang Dr. Chloe. Dong Hyuk langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Dan Dr. Chloe langsung menjadi semangka dibelah 2. Mantap, langsung tumbang. Dengan kekalahan Dr. Chloe, donasi langsung berdatangan. Ada dari Troll Washing Machine. Donasi 30.000 won. Ucapan, selamat, mau beli mesin cuci DM saya. Lah, malahan promosi jualan. Ada lagi 10.000 won dari Genius Affiliate. Susah amat bikin nama akun. Dan Has juga donat 10.000 won. Nah, ini namanya terlalu singkat. Kayaknya males mikir ini orang. Jian kegirangan. Akhirnya sang kakak mengalahkan Dr. Chloe. Monster nggak ngotak yang memiliki banyak skill. Ia juga senang karena banyak donasi masuk. Mantap kakak, kita ulangi melawan Dr. Chloe lagi. Biar banyak donasinya. Ampun dah, aku bukan budak karyawanmu Jian. Terima kasih. Terima kasih. Donasinya banyak sekali. Terima kasih. Ucap Jian kegirangan dengan jumlah donasi yang masuk. Mantap sekali. Pekerjaan selesai. Dong Hyuk merasa ini pertarungan yang sangat sengit. Dengan kekuatan manusia biasa yang ia miliki, rasanya ia sudah cukup senang dengan sensasi bertarung yang mirip dengan dunia kehancuran. Akhirnya, aku merasakan sensasi saat dulu bertarung, ini menyenangkan. Ucap Dong Hyuk dalam hati. Para penonton semuanya, terima kasih sudah menonton dan sudah membuang isi dompet Anda. Saya harap Anda segera mengeluarkan semua isi dompet Anda, karena aku akan terus beraksi. Wah, mantap! Ucapan Sensei Dong Hyuk luar biasa. Blackpak langsung kegirangan dan memberikan donasi 100.000 won. Aku kira kau tidak menontonku, Black Oak. Terima kasih donasinya, Black Oak. Aku kira kau akan memberikan 1 juta lagi. Aku cuma bercanda, Black Oak. 100.000 itu sudah besar. Itu melebihi gajiku nguli selama seminggu. Kau memang luar biasa, Black Oak. Apa game sudah selesai, Jian? Tanya Dong Hyuk kepada adiknya. Tapi Jian tidak menjawab.
Ia malah sedang ngoceh sama para penonton. Ia memberi informasi kalau video dari awal sampai akhir dari petualangan Master Battle Axe Dong Hyuk akan diposting di akunnya Black Oak. Ini sudah perjanjian awal kepada kami. Jadi kalau ada yang mau nonton dari chapter 1, silahkan nonton di channel Black Oak. Black Oak pun kembali memberikan 100.000 won. Ia mengucapkan, terima kasih karena telah dipromosikan channelnya. Dan ia tidak sabar menunggu kolaborasi antara dirinya dan Master Sensei Dong Hyuk. Wah, malah udah diumumin Black Oak. Ucap Jian melongo melihat duit 100.000 won. Wah, aku lupa penonton. Jangan lupa live streaming perdana kakakku dengan akunnya sendiri. Dan ia akan langsung kolaborasi bersama Black Oak. Kalian tunggu ya jadwalnya. Akan aku posting di akun Instagramku. Wah, para penonton tidak percaya. Padahal Dong Hyuk baru 2 kali live streaming. Malahan, udah diajak collab sama YouTuber papan atas. Keren Dong Hyuk, aku jadi iri denganmu. Ucap para penonton. Jangan lupa ya, kali ini aku akan beraksi dengan akunku sendiri. Soalnya aku baru beli mesin full dive hari ini. Dan aku harus bayar cicilannya. Soalnya ngutang bro. Jadi, mohon bantuannya, ya. Supaya Master Dong Hyuk bisa tetap beraksi di dunia YouTube. Dan gak ditarik leasing mesin full dive-nya. Kalau ditarik, gua jadi kuli bangunan lagi, bos. Gak bisa menghibur Anda lagi. Tenang saja, Master. Aku siap jual tanah untukmu. Buset, gak sampai segitunya lagi. Tapi kakak, kau sudah menamai channelmu belum? Menamai? Apa itu harus? Hei, ternyata otak kagak sekolah muncul lagi. Emangnya kau bikin akun pakai apa? Pakai email lah. Terus kau kasih nama apa? Akun YouTube-mu? Kasih nama Dong Hyuk. Para penonton langsung kecewa. Mereka ingin Dong Hyuk memberi nama akunnya seperti adiknya, Jian Chiu. Harusnya kakaknya bikin akun namanya Dong Hyuk Chiu. Ampas bener. Ogah banget. Nama aneh apa itu? Muka Dong Hyuk langsung menolak. Hei kakak, jangan berkata seperti itu. Nama Chiu itu nama khas dariku. Sebagai karyawanku, kakak harus melakukan apa perintah bos. Lah gimana ini? Terus apa aku harus melakukan hal sama seperti dirimu? Apa aku harus melakukan hal ini? Dong Hyuk Chiu beraksi kembali. Ucap Dong Hyuk sambil mode ngondek. Stop! Gua gak kuat liatnya kakak. Malah ketawa sampai muncrat. Weis, parah nih adek. Udahlah kalian terima saja ya. Nama aku Kuli Dong Hyuk. Dah itu, gak usah protes lagi. Pusing gua? Oke semuanya. Kita sudahi dulu ya live streaming hari ini. Jangan lupa besok di aku Lee Dong Hyuk Chiu. Jam 8 malam. Jangan lupa nonton. Salam capcus! Dong Hyuk dan Jian pun log out. Mereka selesai kerja. Dan scene pun berpindah. Keesokan harinya. Saat ini di studio Black Oak. Saat ini dia sedang teleponan sama Dong Hyuk. Ia mengatakan kalau video Dong Hyuk dan Jian, sang penaklukan game ultra hardcore, telah ditonton sampai 1 juta view. Padahal baru 8 jam. Untung besar channel gua, bro. Terima kasih, bro. Aku tidak menyangka bakal jadi viral seperti ini. Langsung trending 3, bro, se-Korea. Mantap sekali. Walaupun tetap kalah trending sama Blackpink. Santai aja, bro. Aku juga sudah menontonnya. Lagian di sini kau yang hebat. Bisa mengedit bagian-bagian keren dari pertarunganku. Sepertinya aku harus belajar edit video dari Mew Black Oak. Adikku malah nangis-nangis. Katanya dia mau minta 2 juta won. Kalau videonya tembus 10 juta view. Buset langsung dipalak. Tenang saja bro. Duit mang gampang. Yang penting hari ini aku ingin melihat kekuatan dari Master Sensei Dong Hyuk. Sang Master Battle Axe. Emangnya kita mau main ultra hardcore lagi bro? Apa nggak bosen penontonnya?
Tidak bro, kita akan main Rise of Valhalla. Game peperangan antara bangsa Nordik dan bangsa Inggris. Pasti seru bro. Pertarungannya sangat intens sekali bro. Kau harus mencobanya. Ketika aku melihatmu menggunakan Battle Axe dengan hebat, aku langsung kepikiran kalau kau akan cocok memainkan Rise of Valhalla. Soalnya, kau sangat kuat. Mirip bangsa Nordik, seorang Viking dengan kekuatan super. Menjadi bangsa Viking dengan kekuatan super? Aku jadi penasaran sekarang. Ucap Donghyuk. Penonton pasti suka bro. Ini akan menjadi tonton menarik bagi para penonton. Aku jamin view-nya bakal meledak bro. Ucap Black Oak penuh semangat. Mendengar game Valhalla Donghyuk langsung senang. Ini adalah game peperangan dua bangsa. Menarik sekali, aku harus memainkannya. Di dalam Rise of Valhalla juga ada level mode reality. Jadi kau bisa merasakan sensasi kesakitan dan kesenangan saat bertarung. Sama seperti di Ultra Hardcore. Tapi jangan sekali-kali kau terluka parah, apalagi kehilangan nyawamu. Soalnya itu akan sakit bro. Aku tahu rasanya merasakan mode reality. Aku sampai mual-mual berkali-kali gara-gara memakai skill Whirlwind. Wah, nggak sampai segitunya sih. Kayaknya yang bisa pakai Whirlwind cuman kau seorang. Ngomong dan ngomong, apa kau mau mencoba melawanku di Ultimate Fighter? Aku sudah buat aku di game itu. Apa kau punya akun Ultimate Fighter juga? Kalau ada, ayolah kita bertarung sebentar. Waduh, kayaknya nggak bisa bro. Aku pasti kalah telak. Soalnya aku ini bukan seorang ahli bela diri. Aku cuma seorang knight yang memainkan game dengan skill dan sihir. Kalau kau itu seorang ahli bela diri sejati. Kalau seorang knight bertarung di dunia bela diri, yang ada aku bengkak-bengkak bos. Nggak kuat aku. Malahan, pulang tinggal armor doang. Soalnya badannya sudah penyok semua. Oke dah. Aku sangat menantikan Master Donghyuk berada di game Rise of Valhalla. Soalnya, game ini susah banget. Aku beberapa bulan ini tidak bisa menyelesaikan game ini. Susahnya nggak ngotak. Mungkin Master Battle Axe Donghyuk bakal menyelesaikannya. Aku harus melihatnya secara langsung. Ucap Black Oak dalam hati. Master Donghyuk, aku menunggumu di game Rise of Valhalla. Aku akan melakukan hal lain dulu. Aku pamitan. Aku akan berada di Rise of Valhalla jam 8 persis. Tunggu aku di sana ya. Oke bro, sampai jumpa di dalam game. Capcus bro. Telepon pun ditutup. Donghyuk langsung melihat mesin full dive baru miliknya. Aroma mesin baru masih tercium dengan nikmat. Ini menyegarkan. Donghyuk pun memasuk mesin full dive-nya. Dan ia langsung memasuki lobby game. Tapi di layar ada Jian, ia akan ikut live streaming di akunnya Donghyuk sebagai manajer. Donghyuk pun memasuki lobby. Ini pintu pertama sebelum Donghyuk memasuki dunia game. Para penonton langsung menyapa Donghyuk. Mereka sudah subscribe channel Donghyuk. Jadi begitu tahu ada notifikasi, mereka langsung nonton. Halo semuanya, kembali lagi bersama Master Donghyuk. Ini live streaming pertamaku, jadi aku agak kamu bos. Bukan maksudnya agak kaku gitu bos. Mohon dimaklumi ya. Jadi sebagai awalan, apakah kalian memiliki pertanyaan untukku? Mungkin aku bisa menjawabnya. Kemudian ada penonton yang bertanya, apakah Donghyuk setahun yang lalu menjadi petapa di Gunung Myoboku dan menjadi viral gara-gara berdoa untuk keselamatan manusia selama 6 bulan? Ya itu aku bos. Tolong jangan ingatkan lain tentang kejadian itu. Sebenarnya aku sangat malu saat itu. Pantas saja Master Donghyuk kuat. Dia petapa Sanin bos dari Gunung Myoboku. Keren Master Donghyuk.
Dongyuk gemetaran. Ia malu banget mengingat kejadian itu. Kemudian, Donghyuk memberitahu para penonton terkait game yang ia miliki sekarang. Baru ada 2 game doang, yaitu ini dia. Game Ultra Hardcore dan Ultimate Fighter. Walah, para penonton kaget melihat ada game Ultimate Fighter. Itu game jadul, dimainkan sama Master Donghyuk. Pantas saja, dia kuat banget. Gamenya game seni bela diri, bos. Kemudian ada Isakoi Kingam Toas. Ia memberi 1000 won dan ia bertanya, "Kenapa Master Donghyuk memainkan Ultimate Fighter?" "Ya, ini game masa kecil saya, bos. Saat dulu masih PS1. Ini game penuh kenangan saat ngerental PS1 dulu." Wah, berarti Master Donghyuk udah tua. Mainannya PS1 soalnya pas kecil. Buset, jangan panggil aku udah tua. Aku ini masih 20-an. Walaupun mau 30 sih. Kemudian, Jian datang sebagai karakter pendamping. Ini karakter yang sering digunakan gamer pemula untuk mendapatkan instruksi dari orang lain yang sudah ahli. Jian mengatakan kalau game Ultimate Fighter itu game yang benar-benar jadul. Di sono isi preman-preman. Banyak pertarungan barbar di sono. Ia malah bingung kenapa kakaknya memainkan game itu. Wah, Donghyuk langsung berpikir ulang. Kayaknya memang seru main game yang isinya para sampah masyarakat. Biar aku jadikan samsak tinju mereka semua. Buset, malahan mau dihajar semua. Donghyuk pun bertanya kepada Jian, apakah dirinya sekarang sudah bisa main game Rise of Valhalla? Dia belum beli gamenya. Apa Jian sudah beli gamenya? Ya sudah, kau tinggal masuk saja kakak. Aku sudah menyambungkan dengan akunmu juga. Oke, mantap. Para penonton semua. Hari ini hari debut yang spesial. Karena aku akan memainkan game yang lebih seru dari Ultra Hardcore dan juga Ultimate Fighter. Ini adalah game yang direkomendasikan Black Oak kepadaku.